suatu ketika Nabi Muhammad di saat berada di kampung Taif, Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran ke sana kemari. Ini lihat perjuangan Rasulullah. Nabi Muhammad rela sakit, rela dipukuli demi kita, sebab Nabi Muhammad sudah dijamin surga. Nabi Muhammad pangkatnya paling tinggi. Akan tapi pun demikian Nabi Muhammad masih berjuang dan berjuang. Suatu ketika Nabi Muhammad masuk kampung namanya kampung Taif. Di kampung tersebut Nabi Muhammad bukan minta duit, bukan minta makan, akan tapi ingin menyampaikan kebenaran. Oleh orang Taif tidak disambut, bukan seperti layaknya para penerus-penerus Rasulullah. Enak zaman sekarang penerus Rasulullah apa-apa sudah disambut, kasih minum, kasih makan. Makanya sungguh keterlaluan kalau para dai, para ustadz ini kalau tidak giat, kalau tidak giat, padahal sudah oleh Rasulullah sudah dihabiskan capeknya. Rasulullah masuk kampung Taif. Di saat itu tiba-tiba orang Taif pada keluarnya bukan menyambut Rasulullah. Rupanya oleh pembesar Taif sudah dikasih komando, siksa itu orang kurang ajar tuh. Ada yang melempar dengan batu, yang anak kecil melemparkan klikirnya, yang gede melempar dengan batu gede. Nabi Muhammad disiksa. Kata mereka, biar Muhammad mati di sini. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merasakan sakit. Kalau begini tolong izinkan aku keluar. Muhammad gak bisa, kamu masuk dengan kurang ajar, kamu tidak boleh pulang, kamu harus mati di sini. Diam Nabi Muhammad, ditahan. Orang masih menyiksa, memukul Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad dibiarkan, dalam riwayat dijemur di bawah matahari, tidak boleh berlindung. Kau di situ. Nabi Muhammad minta tolong, kalau memang engkau semua tidak bisa nerima aku, tolong izinkan aku keluar. Kata mereka, tidak, kau tidak boleh keluar. Kemudian mereka berbisik-bisik, kalau sampai Muhammad mati di sini, kita bakal perang dengan keluarganya Muhammad. Keluarganya Muhammad ini keluarga gede. Ya terus gimana? Sudah dilepas saja ya. Oh jangan, kurang ajar. Sudah pokoknya kita lepas tapi kita siksa. Matanya kita copot atau telinganya kita copot atau gimana? Musyawarah mereka untuk menyiksa Rasulullah. Akhirnya mereka mencopot mata tidak berani, mencopot telinga tidak berani. Sudahlah, yuk kita gerakkan anak-anak muda saja, yang gede-gede. Jadi pemuda-pemuda yang keker taruh di depan pintu. Baris, 2 barisan. Lalu pembesar Taif berkata, Muhammad kalau mau pulang sana. Kalau engkau pengen pulang tuh jalan. Nabi Muhammad melihat orang-orang Taif yang keker-keker baris dengan 2 barisan menitikkan air mata. Tapi menitikkan air mata bukan karena takut. Nabi Muhammad berpikir kalau mereka menyakitiku, aku takut Allah murka nanti. Tapi Nabi Muhammad tetap harus melewati. Dan dilewatilah orang-orang itu. Lihat, saat ini lihat dengan hati anda, Nabi Muhammad melewati orang-orang Taif, lewati 2 orang keker-keker barisan, 2 barisan orang besar-besar. Dan pertama kali Nabi Muhammad melewati orang yang paling depan, tiba-tiba orang memukul Nabi Muhammad dengan kuat dari kanan Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad terpental ke kiri. Dari kiri sudah dipukul lagi ke kanan. Rupanya dari belakang ada yang menendang Rasulullah, hingga wajah Rasulullah yang suci tersungkur ke bumi. Diberdirikan lagi, dipukul dari kanan, dipukul dari kiri, didorong lagi, berulang-ulang, jatuh, dibangunkan lagi, dipukul sampai Nabi Muhammad tidak bisa berdiri, ditarik berat oleh mereka. Karena Nabi Muhammad tidak bisa berdiri, hanya bisa berjalan merangkak, hingga Nabi Muhammad keluar dari barisan mereka, dan itu pun masih ditendang oleh mereka. Nabi Muhammad merasakan sakit. Akhirnya Nabi Muhammad menjauh dari mereka. Mereka tertawa melihat Nabi Muhammad tidak bisa berdiri, dan setelah agak jauh Nabi Muhammad mulai bisa berdiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mulai bisa berdiri, kemudian berjalan pelan menjauh. Takut Nabi Muhammad kalau mereka mengejar semakin gede dosanya. Nabi Muhammad menjauh, berjalan agak buru-buru. Dan setelah sampai Nabi Muhammad di tempat yang lindung, dalam riwayat pohon kurma, dalam riwayat pohon anggur, Nabi Muhammad menyandarkan punggung beliau di tempat itu dan menghadapkan wajahnya ke kampung Taif tersebut sambil menitikkan air mata. Tiba-tiba ada malaikat datang. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, iltazzal aras berkunjang ya Rasulullah. Dan malaikat semuanya marah dan mereka mewakilkan kepadaku untuk menawarkan kepadamu ya Rasulullah, orang-orang Taif itu kalau engkau mau akan aku jatuhkan ke kepala mereka gunung ini ya Rasulullah. Rasulullah yang sudah lemah lunglai mendengar tawaran malaikat akan mengangkat gunung untuk dijatuhkan di atas kepalanya orang Taif. Tiba-tiba Nabi Muhammad jadi seger buger.
seger-buger dan mengangkat tangan berkata dengan lantang, ya malaikat, wahai malaikat, jangan lakukan itu. Aku masih berharap mereka punya anak keturunan yang berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jangan lakukan itu. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangan tinggi-tinggi lalu berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, mereka berbuat kasar kepadaku, mereka menyakitiku, mereka zalim kepadaku karena mereka tidak tahu. Ya Allah, Allahumma la tu'adzibhum, ya Allah jangan siksa mereka. Bayangkan, sudah disakiti masih mendoakan yang baik, dan ini akhlak mulianya Rasulullah karena cintanya kepada kita. Banyak riwayat tentang perjalanan Nabi Muhammad yang luar biasa. Rela disakiti Nabi Muhammad, biasa lapar 3 hari 3 malam. Bahkan perjalanan Nabi Muhammad itu adalah dengan tangis di saat ingat umat. Yang diutamakan adalah umat beliau, yang penting umatnya selamat, umatnya selamat, umatnya selamat.